Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya, saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bridge ya teman-teman. Di mana bridge merupakan metode yang menghubungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan yang sama. Nah, bridge itu bekerja pada layer 2 ya teman-teman. Nah, dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Kita bisa lihat pada gambar di sini ya teman-teman, terdapat sebuah router MikroTik. Kita mengetahui bahwasannya router itu kan berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Misalkan yang PPC1 dia memiliki networknya yaitu 10.0 ya teman-teman /24. Nah, yang ini sedangkan untuk PPC2 itu dia memiliki networknya yang 20.0/24 ya teman-teman. Nah, ini kan fungsi router untuk menghubungkan antar network yang berbeda sehingga bisa saling komunikasi nantinya. Nah, kita bisa nih menggabungkan yang Ether 2 dan Ether 3 menjadi satu interface link virtual sehingga nantinya kedua PPC tersebut mendapatkan network yang sama. Jadi misal kita menggabungkan yang Ether 2 ini dan Ether 3 menjadi satu interface link virtual yang bisa kita sebut dengan metode bridge. Nah, nantinya si PPC1 ini dan PPC2 akan mendapatkan status segmen jaringan yang sama. Misalkan kita tuliskan saja ya di sini segmennya. Kita ke insert dulu lalu ke text box ini. Kita tuliskan di sini ya teman-teman. Yaitu 10.30.0/24. Nah, ini ya teman-teman. Maka nantinya kita tidak perlu lagi nih yang 10.0 ini dan yang 20.0 ini. Maka nantinya dari PPC1 dan PPC2 akan mendapatkan network yang sama ya teman-teman. Interface apa aja nih yang bisa kita lakukan pada bridge? Seperti yang kita ketahui adalah interface Ethernet Wireless SPF ya teman-teman. Nah, yang ini Ethernet Wireless SPF yaitu tunnel bisa di bridge. Untuk default route Soho itu udah tersetting ya teman-teman, bridge dari Ether 2 sampai Ether 5. Nah, yang ini untuk router Soho sudah tersetting bridge Ether 2 sampai Ether 5. Apa sih router Soho itu? Jadi, router Soho itu bisa menggunakan dalam akses internet rumahan ya teman-teman. Nah, di sini saya punya studi kasus ya teman-teman. Nah, yang ini studi kasusnya itu ada 3. Yang pertama, konfigurasi topologi sederhana bridge, dan yang kedua, konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge, dan yang ketiga, mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkan pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat ya teman-teman. Nah, kita lanjut buka Pinet Lab kita ya teman-teman.
Di sini sudah saya sediakan mikrotik yang terhubung dengan CloudNet ya teman-teman. Nah, di net ini saya menggunakan tipenya itu CloudNet ya teman-teman. Dimana cloud ini saya gunakan CloudNet, kemudian saya sediakan 2 perangkat PVC. Jadi kita akan mencoba praktekkan terkait materi bridge ini pada topologi yang sudah kita sediakan ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka mikrotiknya ya teman-teman. Kita akan mencari IP-nya. Kita enter lagi, lalu IP address print. Kita enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, biar tidak lupa kita tuliskan saja di sini ya teman-teman IP address si mikrotiknya. Kita klik kanan, lalu teks. Nah, di sini kita tuliskan saja IP-nya yaitu 10.0.137.84 ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita kecilkan saja. Nah, kita simpan di sini ya teman-teman. Nah, sudah. Kita coba lihat nih IP yang didapatkan dari ISP ataupun dari cloud-nya itu berapa ya teman-teman. Nah, ini IP-nya 10.0.137.84. Nah, langkah yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah untuk bisa mengkoneksikan antara pin netlab dengan PVC kita agar saling bisa terkoneksi ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk saja ke CMD. Di sini kita CMD ya teman-teman. Nah, kita pergi ke run administrator yang ini. Kita klik, lalu kita yes. Nah, kita geserkan saja. Nah, kita masukkan sekarang yaitu root add, lalu masukkan yaitu 10.0.137.0 ya teman-teman, lalu max kita masukkan lagi yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita masukkan yaitu IP dari pin netlab-nya ya teman-teman. Nah, yang ini yang 10.106 ya teman-teman. Nah, kita masukkan saja di sini yaitu 10.106.72.246 ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter saja. Nah, di sini sudah oke ya teman-teman, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk saja ke Winbox ya teman-teman. Kita cari dulu Winbox-nya. Nah, kita ke run administrator ini. Kita yes. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kita geserkan saja ke sini. Nah, lalu kita masukkan saja menggunakan IP address si mikrotiknya ya teman-teman. Nah, yang ini yang 10.0.137.84 ya teman-teman. Kita masukkan saja di sini 10.0.137.84 ya teman-teman. Lalu kita konekkan saja di sini. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Di sini kita koneksikan antara mikrotik dengan Winbox-nya ya teman-teman. Nah,
Ini sudah selesai ya teman-teman. Sini saya coba hubungkan mikrotik saya dengan PVC1 dan PVC2 ya teman-teman. Nah, kita sambungkan saja. Kita save. Kita sambungkan lagi. Kita save lagi ya teman-teman. Nah, dan kita tahu bahwasannya router itu berfungsi untuk mengkoneksikan ataupun menghubungkan beberapa network sehingga antar network tersebut bisa saling komunikasi. Misal untuk yang PVC1 dia sebelumnya mempunyai networknya ya teman-teman. Kita lihat saja ke PowerPoint-nya ya teman-teman. Nah, di sini PVC1 itu mempunyai networknya ya teman-teman. Nah, yang 10.10 ini kita coba tuliskan saja di Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita klik kanan lalu teks. Kita tuliskan saja 10.10.10.0/24 ya teman-teman. Lalu kita kecilkan saja. Nah, ini adalah network dari PVC1 ya teman-teman. PVC yang kedua dia sebelumnya mempunyai IP networknya juga ya teman-teman. Kita lihat lagi ke PowerPoint-nya. Nah, di sini dia mempunyai yaitu 10.20 ya teman-teman. Kita tuliskan lagi di Pinet Lab-nya. Kita tuliskan lagi yaitu 10.20.20.0/24 ya teman-teman. Kita perkecil lagi. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, dengan konfigurasi bridge maka kita nantinya menggunakan antara yang Ether 3 dan Ether 2 menjadi satu interface ya teman-teman, link virtual, sehingga nantinya network ini yang akan didapatkan satu segmen jaringan. Misalkan kita pengen network yang didapatkan itu adalah 10.30.30.0/24 ya teman-teman. Nah, kita coba tuliskan saja ya teman-teman di sini. Kita klik kanan lalu teks. Nah, kita coba tuliskan saja yaitu IP-nya 10.30.30/24 ya teman-teman. Nah, ini adalah network yang didapatkan ya teman-teman. Kita perkecilkan saja. Nah, di bawah mikrotiknya di sini ya teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman gunakan konsep bridge ya teman-teman. Di sini kita gak perlu konfigurasi di Ether 2 ataupun konfigurasi di Ether 3 ya teman-teman. Nah, ini Ether 2 dan ini Ether 3. Kan goals yang kita gunakan bridge, maka nanti kita konfigurasi dengan IP address nya menggunakan link interface bridge ya teman-teman. Jadi yang tersebut yang 10.0 ini kita hapus saja dan 10.20 ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita buka Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke menu yang bridge ini ya teman-teman.
Nah, langkah pertama yang bisa kalian lakukan dalam konfigurasi bridge adalah memberikan nama pada bridge tersebut ya teman-teman. Nah, di sini kita klikkan tambah. Nah, di sini namanya bridge ya teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan nama kalian sendiri, yaitu misalkan saya menggunakan nama saya sendiri yaitu bridge Rizky ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, ini nama saya. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman bridge Rizky. Ini udah ya teman-teman. Nah, ini informasinya itu R ya teman-teman. R itu artinya running. Berarti sudah selesai. Nah, kalian buka saja yang forest ini. Nah, di sini lalu kita tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini yaitu menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Nah, Ether 2 bridge-nya itu menggunakan bridge Rizky ini. Nah, kita apply lalu oke. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi ya teman-teman. Tambahkan Ethernya, kita ubah menjadi Ether 3 ya teman-teman. Nah, bridge-nya bridge Rizky yang sudah saya buat. Lalu kita apply. Oke. Nah, sehingga ini sudah masuk dalam satu link internet virtual ya teman-teman. Kita buka IP address-nya ya teman-teman. Nah, yang ini kita ke IP, lalu kita ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP address untuk mikrotiknya ya teman-teman, agar nanti si PPC1 dan PPC2 memiliki gateway yang ingin dituju. Kita tambahkan addressnya itu yaitu 10.30.30.0/24 ya teman-teman. Nah, addressnya itu menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, yang 10.30.0/24 ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke. Mohon maaf, kita ganti dulu interface-nya ke bridge Rizky ya teman-teman. Nah, sudah, kita apply lalu oke. Nah, sini sudah selesai ya teman-teman. Sehingga ketika kita nyalakan PPC yang ini, dia bisa ping ke mikrotik ya teman-teman. Kita ini dulu. Nah, yang ini dia bisa ping ke mikrotiknya, jadi dia nggak pingnya ke interface bridge pada satu segmen link virtual ya teman-teman. Kita nyalakan dulu PPC-nya ya teman-teman. Nah, kita klik PPC-nya, kita masuk saja, yaitu kita klikkan dulu show IP ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini belum ada IP masuknya ya teman-teman, masih kosong sama gateway-nya. Kita masukkan dulu yaitu IP 10.30.30 2/24 ya teman-teman. Lalu kita spasi, kita masukkan gateway-nya 10.30.1/24 ya teman-teman.
Nah, kita ubah dulu 1/224. Nah, kita enter ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah muncul IP-nya sama gateway-nya. Lalu kita akan ping ya teman-teman. Jadi yang PPC1 ini kita akan coba ping. Pingnya yaitu ping 10.30.30.1. Lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil di ping ya teman-teman. Kita akan melanjutkan yang PPC kedua ya teman-teman. Kita buka PPC yang keduanya. Kita masukkan yang sama ya teman-teman, SOIP. Lalu kita enter. Nah, kita masukkan saja IP-nya 10.30.3/24 ya teman-teman. Lalu kita mohon maaf, kita belum tuliskan saja IP-nya. Kita hapus lagi. Kita masukkan dulu IP 10.30.30 lalu 3/24 ya teman-teman. Lalu kita spasi 10.30.30 1/24. Lalu kita enter. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba ping ya teman-teman. Ping 10.30.30.1 ya teman-teman. Nah, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil kita ping ya teman-teman. Itulah konfigurasi sederhana dari bridge. Jadi menggabungkan beberapa interface menjadi satu link interface secara gambarnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang keduanya ya teman-teman. Kita ke studi kasusnya. Nah, di sini konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Nah, kita akan lanjut masuk ke topologi kita ya teman-teman. Di sini kita pengen si PPC1 dan PPC2 ini bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi DHCP server dan NAT-nya pada MikroTik kita ya teman-teman. Kita buka Winbox dulu, lalu kita ke More, lalu ke Neo Terminal ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping 88 ya teman-teman. Kita Ctrl C dulu, lalu enter. Kita ping 8.8.8 ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, ini sudah pasti bisa ya teman-teman. Kalau dari si PPC nya itu belum bisa karena emang belum ditanamkan firewall NAT pada MikroTiknya ya teman-teman. Kita akan coba ping 88 di PPC2. Kita akan coba di sini. Kita ping 88 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini belum bisa ya teman-teman ping 88-nya.
karena munculnya itu timeout ya teman-teman. Kita akan masuk lagi ke Winbox-nya, lalu ke IP, lalu ke firewall ya teman-teman. Nah, di sini kita ke NAT. Kita akan tambahkan. Nah, desainnya itu src NAT ya teman-teman. Kita ubah ke out interface-nya itu menjadi Ether1. Nah, ini sudah. Lalu kita ke actionnya itu menggunakan masquerade ya teman-teman. Nah, kita apply lalu oke. Nah, ini sudah berhasil konfigurasi firewall NAT ya teman-teman. Kita coba lakukan pengujian di PVC-nya. Kita ikan saja. Nah, di sini kita akan pengujian di PVC1 dulu. Kita akan coba ping 88 ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ping ya teman-teman. Kita akan coba lagi ping di PVC2-nya. Nah, ini juga sudah berhasil ping ya teman-teman. Nah, tapi ini belum bisa ping ke Google ya teman-teman, atau ke domainnya, karena pada bagian DNS-nya itu belum diisikan. Kita akan coba lagi di sini. Kita masukkan IP DNS-nya. IP DNS yaitu 8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita masukkan ping Google-nya ya teman-teman. Ping Google. Lalu .com. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ping Google ya teman-teman. Kemudian saya pengen IP dari PVC1 dan PVC2 itu yang mendapatkan adalah IP secara otomatis ya teman-teman. Kita akan buka lagi Winbox-nya. Nah, lalu kita ke IP. Nah, di sini kita ke DHCP server ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita ke DHCP situ. Nah, yang ini. Nah, Ethernya itu akan kita ubah menjadi bridge risky ya teman-teman, yang sudah kita buat. Nah, lalu kita next lagi, next. Nah, lalu kita oke. Kita coba lakukan pengujian ke PVC1 dan 2 ya teman-teman. Kita tekan saja. Nah, kita akan coba lagi di PVC1 dan PVC2. Kita masukkan dulu IP DHCP ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Yang munculnya itu Dora ya teman-teman. Nah, ini IP addressnya dan ini gateway-nya. Kita coba ping 8.8.8 ya teman-teman. Nah, kita enter lagi. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Lalu ping Google. .com. Nah, lalu kita enter. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan coba lihat IP-nya. Kita show IP. Kita enter.
Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. IP masuknya itu yang ini, dan ini gateway-nya. Nah, ini DHCP servernya ya teman-teman, sudah sama. Kita akan coba lagi ke PVC yang selanjutnya. Kita masukkan lagi IP DHCP ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil, sudah muncul Dora ya teman-teman. Ini IP address-nya dan ini gateway-nya. Kita masukkan lagi, yaitu ping 88 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil di ping, yaitu ping 88 ya teman-teman. Lalu kita masukkan ping Google-nya. Kita enter lagi. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman, ping google.com. Kita akan lihat lagi IP address dari PVC2 ini ya teman-teman, dari ping Google ini. Kita show IP, kita enter. Nah, di sini juga sudah masuk ya teman-teman, IP masuknya sama gateway-nya dan DHCP servernya ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke studi kasus yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkan pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat ya teman-teman. Nah, kita lanjut masuk ke topologi PNetLab-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu mikrotik dan satu PVC ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu ke node, lalu ke mikrotik. Nah, lalu kita camo optionnya kita hapus dulu. Kita save ya teman-teman. Nah, kita lanjut menambahkan PVC-nya. Kita ke node, lalu ke virtual PVC. Nah, kita namanya itu ubah menjadi PVC yang ketiga ya teman-teman. Nah, lalu kita save. Nah, lalu kita luruskan saja. Nah, jika sudah, kita akan nyalakan mikrotik dan PVC-nya ya teman-teman. Kita nyalakan dulu. Nah, ini sudah nyala. Ini kan akan bertindak sebagai kliennya mikrotik yang kedua ini. Nah, nanti goalsnya apa? Nanti mikrotik 1 ingin kita hubungkan ke mikrotik yang kedua, yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien yang namanya PVC3. Nah, nanti saya ingin si PVC3 ini bisa mendapatkan network yang sama yang dimiliki oleh PVC1 dan PVC2 ya teman-teman. Nah, nanti ingin si PVC3 ini bisa mendapatkan network yang sama, yaitu 30.0 ya teman-teman. Nah, yang ini kemudian saya ingin si PVC3 ini bisa akses internet. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fitur bridge ini agar nanti ether yang mengarah ke mikrotik 2 ini kita gabungkan pada interface bridge yang sudah kita buat pada mikrotik yang pertama ya teman-teman. Kita ubah dulu nama si mikrotik yang pertama ini agar tidak bingung ya teman-teman. Kita buka dulu inbox.
lalu ke sistem ya teman-teman. Nah, lalu ke identity ini. Nah, ini identitinya itu namanya Mikrotik ya teman-teman. Kita ubah menjadi router pertama. Nah, ini sudah ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengubah namanya sesuka kalian ya teman-teman. Dan saya mengubahnya hanya menjadi router pertama. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman menjadi router pertama. Lalu saya juga pengen si Mikrotik yang kedua ini memiliki hostname router kedua. Kita coba hubungkan terlebih dahulu untuk router yang pertama ke Mikrotiknya teman-teman. Nah, kita sambungkan dulu, lalu kita save. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, lalu kita edit dulu nama yang Mikrotik ini menjadi router yang pertama yang sudah saya buat. Jadi router pertama. Lalu kita save ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi router pertama. Kita coba cek apakah si Mikrotik yang baru ini sudah terdaftar apa belum ya. Kita coba buka Winbox dulu. Nah, lalu ke more ini, lalu ke new terminal ya teman-teman. Nah, sini kita Ctrl C dulu. Lalu kita masukkan yaitu IP neighbor ya teman-teman. IP neighbor print ya teman-teman. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman, yaitu Ether 4 dari router pertama ini ke Mikrotik yang kedua. Jadi sudah kebaca ya teman-teman, yaitu Ether 2. Mohon maaf, jadi Ether 4 ya teman-teman, sudah kebaca. Lalu kita ekan dulu. Nah, kita buka Mikrotik yang keduanya ya teman-teman. Kita coba dulu. Nah, kita masukkan admin, lalu enter. Lagi, lalu kita end. Nah, lalu kita Ctrl C ya teman-teman. Nah, lalu kita end ini dulu. Nah, ini belum kebaca ya teman-teman. Kita gerakkan saja kursornya seperti ini, lalu kita enter lagi. Nah, di sini sudah kebaca ya teman-teman. Jadi IP neighbor friend yang udah terdaftar di Ether 1 kita aktifkan fitur Romon ya teman-teman. Jadi yang Ether 4 itu sudah kebaca ya teman-teman. Kita aktifkan dulu fitur Romon di Mikrotik yang kedua. Ini agar bisa connect ke Winbox-nya ya teman-teman. Kita coba kembali dulu. Kita luruskan dulu si Mikrotiknya teman-teman. Nah, di sini kita masuk lagi ke Mikrotiknya. Nah, kita masukkan dulu tool ya teman-teman. Kita enter, lalu kita Romon. Nah, ini agar bisa terhubung ke Winbox ya teman-teman. Kita enter lagi, lalu kita masukkan sheet enabled.
lalu kita sama dengan yes ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu print. Nah, di sini sudah yes ya teman-teman. Jadi sudah bisa terhubung ke Winbox-nya. Kita kembali dulu. Ininya kita lurusin dulu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke router yang pertama. Nah, di sini kita ke tools dulu, lalu ke Romon ya teman-teman. Nah, di sini kita checklistkan dulu yang enable-nya, lalu kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita coba login ke Mikrotik yang kedua ini lewat router pertama ya teman-teman. Lalu kita ke more, lalu kita ke new Winbox. Nah, di sini jika sudah, kita akan masuknya itu menggunakan Romon ya teman-teman. Kita connect to Romon. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita klik ini, lalu kita connect. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Sudah berhasil masuk ke Winbox. Kita akan coba ganti hostname biar gak bingung ya teman-teman. Kita masuk lagi ke Winbox yang sudah kita buat. Nah, di sini kita masuk lagi ke sistem identity. Nah, kita ubah namanya menjadi router yang kedua ya teman-teman. Kedua. Nah, jika sudah seperti ini kita apply, lalu oke. Nah, ini namanya sudah terubah ya teman-teman. Lalu kita edit dulu namanya yang tadi sudah saya buat. Jadi router kedua. Jika sudah, kita save. Nah, di sini sudah terganti ya teman namanya. Kita sambungkan si Mikrotik atau si router kedua ini ke PVC yang ketiga ini. Sambungkan, lalu kita save. Nah, jika sudah seperti ini, nah di sini kita nyalakan untuk si PVC 3 ini. Saya pengen si PVC 3 ini bisa mendapatkan network 30.0 ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memasukkan Ether 4 ini pada bridge yang udah kita buat, yaitu bridge Rizky ya teman-teman. Kita buka dulu Winbox yang pertama atau router yang pertama ya teman-teman. Kita masuk ke router yang pertama. Nah, di sini kita ke bridge, lalu ke ini ya teman-teman, ke core ini, lalu kita masukkan atau tambahkan yang Ether 4 ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah menjadi Ether 4. Nah, bridge-nya masih sama ya teman-teman, bridge Rizky. Lalu kita apply. Nah, oke. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, atau sudah muncul yang Ether 4. Ini pada bridge yang udah kita buat, yaitu bridge Rizky. Ether 4. Nah, jadi bridge for kita masukkan Ether 4 pada bridge Rizky ini, yaitu Ether 4.
Lalu jika sudah seperti ini, kita masuk ke router yang kedua. Nah, di sini. Lalu kita ke bridge. Nah, kita tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita namanya itu kita akan ubah lagi menjadi Bridge Rizky ya teman-teman. Jadi namanya itu tetap sama. Nah, lalu kita apply, lalu oke ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman namanya. Lalu kita ke for ya teman-teman. Nah, yang ini. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita akan masukkan yang itu Ether 1. Bridge-nya masih tetap sama, Bridge Rizky. Lalu kita apply. Oke. Kita tambahkan lagi, yaitu ubah interface-nya menjadi Ether 2 ya teman-teman. Nah, kita apply. Oke. Nah, jadi bisa kita langsung praktekkan saja pada bagian si PVC 3 ya teman-teman. Kita ikan dulu, lalu kita akan masuk ke PVC ketiga ini. Kita langsung request nih IP DHCP nya. Kita buka PVC 3. Nah, lalu kita akan coba cek ya teman-teman. Kita masukkan dulu IP DHCP, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi sudah muncul Dora ya teman-teman. IP-nya itu 30.251 ya teman-teman. Gateway-nya 30.1. Lalu kita akan masukkan yaitu ping ya teman-teman. Jadi kita ping dulu, ping 88. Nah, lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil di ping. Jadi kita akan ping ke Google ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan dulu yaitu perintahnya, yaitu IP DNS nya teman-teman. Masukkan IP DNS yaitu 8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan ping Google-nya ya teman-teman, google.com. Ping google.com. Lalu kita enter. Nah, itu sudah berhasil ya teman-teman. Jadi sudah berhasil ping Google ya teman-teman. Nah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.